Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, selamat pagi. Semoga pagi ini kalian dalam keadaan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita berdoa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan lantunan doa yang telah kita panjatkan, kita dapat diberi kemudahan dalam belajar pada pagi hari ini dan dapat menerima dengan mudah materi yang akan kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira ada yang tahu nggak pagi ini kita akan belajar apa? Pak, sepertinya masih pagi kok udah pada lemes ya. Gimana kalau misalnya kita ice breaking terlebih dahulu? Gini ya teman-teman. Jadi ice breaking itu untuk melatih kita biar kita tuh refresh, biar kita tuh mudah dalam menerima materi yang akan saya sampaikan nantinya. Jadi kalau misalnya saya bilang tepuk pagi, intinya tepuknya 1 kali. Tapi kalau saya bilang tepuk siang, berarti 2 kali. Terus kalau saya bilang tepuk malam, ininya tidak usah ditepuk, bertepuk sebelah tangan ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Ayo gimana? Gini, tepuk malam, bertepuk sebelah tangan karena malam itu waktunya untuk tidur. Ya langsung saja. Ada yang tahu nggak kira-kira kita mau belajar apa? Coba Swanti. Iya Bu, jadi hari ini kita akan belajar tentang materi menjadi hamba Allah yang berakhlak kan Bu? Iya benar sekali. Nah ini contoh Swanti pasti sudah membaca buku tadi malam ya. Jadi kita akan belajar materi tentang menjadi hamba Allah yang berakhlak. Kira-kira ada yang tahu nggak akhlak itu seperti apa sih? Gimana sih caranya menjadi hamba Allah yang berakhlak itu? Belum tahu Bu. Langsung saja ya, berhubung kalian belum pada tahu. Jadi akhlak itu adalah suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia. Tapi keadaan itu tidak berbutuh proses yang panjang gitu. Jadi kayak spontan gitulah istilahnya. Tidak ada pengaruh apapun, tidak harus diteliti dulu juga. Jadi langsung. Tapi dia berlangsung cepat, tidak lama. Nah, kalau dalam Islam jika keadaan yang melekat itu adalah keadaan yang bersifat energi positif, itu akan menimbulkan akhlak yang baik. Tetapi jika energinya itu negatif, maka akan menimbulkan akhlak yang buruk atau akhlak tercela. Selanjutnya macam-macam akhlak. Sebentar ya. Jadi di sini saya akan menulis akhlak. Tadi apa akhlak? Akhlak adalah suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia, tetapi berlangsung secara spontan tanpa dipengaruhi. Nah, akhlak ini ada 2. Jadi bisa menimbulkan energi positif. Itu namanya akhlak terpuji. Kalau energinya negatif, berarti dia akhlak tercela. Nah, terus ada macam-macamnya. Di sini ada 2 macam-macam dari akhlak itu sendiri. Ada watiyah sama ada akhlak Islam. Saya tulis ya. Watiyah sama akhlak Islam.
Kalau watiyah itu jadi dia perbuatan dari manusia itu dipengaruhi karena adanya pengalaman dari manusia itu sendiri, yang dimana manusia itu melakukan suatu kebaikan atau keburukan, tapi itu berdasarkan perbuatannya dia atau berdasarkan pengalamannya dia sendiri. Nah, jadi norma mengajarkan manusia, tapi pedomannya dari norma pada manusia dengan pedoman perilaku atau bisa jadi pengalamannya. Sedangkan kalau akhlak Islam itu dia lebih ke seseorang melakukan sesuatu karena sudah atas kehendak Allah gitu, karena ketetapan yang Allah atur. Seperti halnya orang melakukan kebaikan, tapi kebaikan itu ibadah misalnya ya. Jadi ibadah itu Islam, seorang muslim itu melakukan ibadah karena sudah ada dalam Al-Quran. Itu namanya akhlak Islam. Jadi akhlak yang mengajarkan tetapi mengambil tuntunan, akhlak yang mengambil tuntunannya dari pedoman Al-Quran. Nah, ini contohnya ada 2. Terus yang ketiga itu ada bagaimana sih cara meningkatkan kualitas akhlak. Jadi yang pertama itu bisa melalui tamsil, cara meningkatkan kualitas akhlak. Yang pertama itu bisa tamsil. Tamsil itu apa sih, Bu? Oh, enggak nanya ya. Kalau yang belum tahu, jadi tamsil itu bisa perumpamaan. Terus yang kedua itu ada dari keteladanan atau uswatun. Uswatun atau keteladanan. Terus yang ketiga itu ada latihan dan pengalaman. Dan yang terakhir itu ada ibrah dan mauidah. Nah, yang pertama kita mulai dari tamsil, perumpamaan. Contohnya seperti apa perumpamaan itu, Bu? Bagi yang belum tahu ya. Jadi, contohnya misal kalian pasti di sini sering membaca yang namanya novel atau buku-buku cerita, yang di sana terdapat tentang kejadian orang atau pengalaman seseorang yang ditulis dalam sebuah cerita atau tulisan. Seperti halnya novelnya Terelie, itu saya pernah membaca, yang dimana di sana tuh tuliskan bahwa seorang orang tua itu akhlaknya kan jadi seorang orang tua itu pasti sifatnya tidak jauh dengan anaknya, begitu pula sebaliknya. Jadi anak tuh nggak luput dari apa yang dilakukan orang tuanya. Nah, di situ kita dapat meningkatkan kualitas akhlak dengan kita membaca dari tamsil tadi. Tamsil itu bisa kita peroleh dari cerita-cerita atau dari pengalaman orang. Terus kalau misalnya uswatun, ini contohnya bisa novel ya perumpamaan ini. Kalau uswatun atau keteladanan itu misalnya kisah Nabi. Nah, seperti halnya siapa di sini yang tahu uswatun hasanah yang manusia itu sangat ingin sekali mendapatkan syafaatnya? Kira-kira Nabi siapa? Yo, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Jadi semua manusia di muka bumi ini ingin sekali mendapatkan syafaat dari Nabi kelak di yaumul akhir. Jadi kita bisa meningkatkan kualitas akhlak kita dengan kita mengetahui keteladanan dari seperti halnya kisah Nabi. Pada suatu hari itu ada Nabi Muhammad melakukan perjalanan bersama sahabatnya. Di tengah jalan ada seekor burung yang kehilangan telur dari sarangnya. Kemudian Nabi bertanya kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, siapakah gerangan yang telah mengambil burung dari sarangnya?" Kemudian ada salah seorang sahabat yang mengaku, dan akhirnya sahabat tersebut mengembalikan telur pada sarangnya. Jadi
Dari situ kita bisa mengambil hikmahnya. Seperti halnya sifat Nabi yang jujur, sifat Nabi yang penolong, itu bisa kita dapatkan semangat kita dalam kita apa, meningkatkan kualitas akhlak kita menjadi yang terbaik, menjadi lebih baik, atau enggak kita menjadi orang yang lebih mulia di sisi Allah. Terus yang ketiga itu ada latihan dan pengalaman. Nah, latihan itu contohnya kita membiasakan bersedekah ya, seperti halnya seperti itu. Lama-kelamaan kita akan besok kita akan sedekah. Terus kalau enggak hari ini misal kita menabung, besok kita akan menabung. Karena kita apa? Karena kita sudah latihan dari kecil, kita biasa menabung, maka sampai besar nanti kita bakalan terus menabung. Terus pengalaman ya, pengalaman misalnya kita melakukan kesalahan nih, kita takut banget sama orang tua kita, ya ampun hari ini aku melakukan kesalahan, gimana nih caranya aku ngomong ke orang tua gitu. Misal bohong kalau misalnya padahal hari itu harus masuk sekolah tapi kalian bohong libur. Ayo, siapa yang di sini pernah berangkat sekolah tapi nggak nyampe sekolahan? Itu bisa kita jadikan pengalaman. Oh, kemarin aku udah bohong nih, jangan sampai aku bohong lagi ya hari ini. Nah, itu salah satu hal untuk meningkatkan kualitas akhlak. Terus yang keempat, yang terakhir itu ada ibrah dan mau'idah. Kalau ibrah tuh hikmah. Jadi dari setiap peristiwa itu pasti ada hikmah di dalamnya. Misal kita mendapatkan peristiwa hari ini barang kita hilang. Nah, dari situ kita mendapatkan hikmah. Hikmahnya apa? Kualitas akhlak kita meningkat karena kita menjadi pribadi yang lebih sabar lagi, kita harus lebih teliti lagi, seperti itu. Jadi ini tuh hikmah ya, ibrah ini hikmah. Terus kalau misalnya mau'idah itu dari nasihat. Jadi kita bisa meningkatkan kualitas akhlak kita dari nasihat orang tua setiap hari, atau enggak dari nasihat orang lain, teman terdekat kita, atau enggak kita memberikan nasihat kepada orang lain. Itu salah satu cara kita untuk meningkatkan kualitas akhlak. Di situ kita akan berlomba-lomba untuk mendapatkan nasihat atau memberikan nasihat yang baik kepada orang lain. Nah, dari situ kita belajar, oh hari ini teman aku ini misal bohong, aku kira-kira mau bilang nih kalau bohong tuh nggak boleh. Nah, itu salah satu meningkatkan kualitas akhlak. Sama halnya seperti hikmah tadi. Hikmah ini hampir sama dengan pengalaman. Jadi adanya pengalaman ini atau adanya kejadian nanti itu akan menimbulkan yang namanya hikmah. Kira-kira udah pada paham belum? Jadi materi yang kita sampaikan hari ini, atau ada yang mau bertanya? Sepertinya ada yang belum tahan tuh yang pojok, coba paham belum? Oh udah. Ya. Oh iya teman-teman, tadi ibu lupa untuk presensi. Maaf ya, saya presensi dulu. Siva Tidak hadir. Oh, hadir. Swanti Hadir, Bu. Swanti hadir, oh iya. Siva hadir nggak tadi jadinya? Nggak hadir, Bu. Oh iya, kenapa? Dia sakit, Bu. Oh sakit. Asma hadir nggak Asma? Asma hadir. Coba Fakih. Fakih hadir. Oh iya. Rozi Belum datang, Bu. belum datang. Oke. Udah ya teman-teman. Jadi hari ini kita bisa menarik kesimpulan ya. Dimana kita tuh dimana-mana harus menjadi orang yang baik. Jadi kita harus membiasakan keadaan ini tuh melekat pada jiwa manusia. Nah, kita sebagai manusia harus menimbulkan energi positif agar yang tercipta itu adalah akhlak terpuji. Terus yang kedua ada macam-macam akhlak. Nah, akhlak watiyah sama akhlak Islam. Kalau bisa kita menjalankan keduanya, jadi kita bernorma atau aturan, atau kita berakhlak tetapi kita mengambil dari manusia juga, kita mengambil tuntunan juga. Istilahnya dunia dan akhirat itu kita jalankan bebarengan gitu kan. Ada pepatah, jika kita mengerjakan akhirat, insya Allah dunia ini akan mengikuti. Seperti halnya akhlak, kalau kita membiasakan ibadah, lama-kelamaan hati kita ini akan menjadi lembut teman-teman. Jadi kalau misalnya kita itu jarang sholat contohnya ya, kita akan hatinya tuh keras. Karena apa? Karena kita tidak mendapatkan ketenangan, kedamaian kayak gitu. Terus cara meningkatkan kualitas nih ada macam-macamnya. Semoga dari sini kalian bisa meningkatkan kualitas akhlak kalian menggunakan beberapa cara di bawah ini. Jadi
sebelum Ibu tutup pelajaran, sepertinya Ibu perlu memberikan tugas biar kalian lebih ingat ya, lebih ingat apa yang telah Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Jadi tugasnya itu coba kalian cari tentang gimana sih contoh akhlak yang baik dan akhlak yang buruk gitu. Terus kira-kira cara meningkatkan kualitas akhlak tuh dengan cara apa aja selain di sini? Tapi meningkatkan kualitas akhlak terpuji ya. Terus yang ketiga, itu gimana cara menghindari dari akhlak yang tercela. Tuh, jadi PR-nya tadi yang pertama, apa tadi PR? Yang pertama itu tentang akhlak. Terus yang kedua tentang meningkatkan akhlak terpuji. Terus yang terakhir menghindari akhlak tercela. Nah, jadi ada tentang akhlak tuh apa aja tadi, nih lebih dijelasin lagi ya. Terus ada yang kedua meningkatkan akhlak terpuji sama menghindari akhlak tercela. Ini akhlak ini kalian cari tahu, nanti nyambungnya ke akhlak terpuji dan tercela. Minggu depan jangan lupa untuk dikumpulkan tugasnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada yang baik datangnya dari Allah dan apabila ada yang buruk datangnya dari saya pribadi. Sekian, sampai jumpa minggu depan. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.